Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Perencanaan Pembelajaran Matematika kelas 4C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini perkenalkan nama saya Tia Amelia Hardianti beserta teman saya ada Kori Ilmi Fadilah dan Renaldi Ferdiansyah. Nah, di sini kami akan menjelaskan pembelajaran mengenai materi dan soal, juga pembahasan soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dan juga peluang. Nah, di sini teman-teman tetap stay ya, ikuti kami, oke? Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama kita akan belajar dulu mengenai kaidah pencacahan ya. Nah, di sini ada aturan pengisian tempat. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah jika terdapat dua unsur yang akan dibentuk menjadi suatu susunan dengan M dan N cara yang berlawanan, dapat disusun menjadi M kali N cara. Jadi nih, misalkan teman-teman punya 2 baju dan 3 celana. Teman-teman mau nyetelin di antara 2 baju dan 3 celana tadi. 2 baju dan 3 celana tadi ya. Nah, sekarang berapa sih banyak cara atau berapa sih banyak style teman-teman buat ninkronin 2 baju dan 3 celana tadi ya. Nah, caranya menggunakan kaidah pencacahan. Gimana rumusnya? Tadi kan kita tahu di sini teman-teman ada punya 2 baju. 2 baju ya. Dan 3 celana, oke? 3 celana. Nah, 2 baju dan 3 celana tadi ada berapa style? Nah, sekarang kita mengikuti aturan pengisian tempat. Tadi katanya rumusnya adalah M kali N. Misalkan 2 itu sebagai M dan 3 sebagai N. 2 sebagai M, 3 sebagai N. 3 sebagai N ya. Nah, maka M kali N adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa teman-teman? 6. Jadi di sini teman-teman punya 6 cara atau 6 style pemakaian 2 baju dan 3 celana. Begitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai faktorial. Apa itu faktorial, teman-teman? Di sini teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Faktorial adalah perkalian suatu bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 sampai N dan dinotasikan dengan N tanda seru ya, dinotasikannya atau dibaca dengan N faktorial. Gimana contohnya? Nah, di sini kita kasih contoh aja, misalkan 5 faktorial ya teman-teman. 5 faktorial itu tadi kan adalah perkalian suatu bilangan bulat positif, berarti 5 faktorial itu ada 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Sudah. Kenapa sampai 5? Karena 5 itu yang jadi N-nya ya teman-teman, begitu. Nah, sekarang 5 faktorial itu katanya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Sekarang kita hitung 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 dikali 5 adalah 120. Jadi 5 faktorial itu adalah 120. Oke, mudah ya teman-teman mempelajari mengenai faktorial. Kita lanjut sekarang ke permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang teman-teman, setelah teman-teman tadi mempelajari faktorial, kita akan gunakan faktorial tadi pada permutasi dan kombinasi. Nah, tapi sebelumnya kita akan kasih tahu dulu nih sama teman-teman apa perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang yang pertama adalah permutasi ya. Permutasi adalah banyak cara menyusun dengan memperhatikan urutan dan tanpa ada pengulangan. Jadi, hal yang pertama yang menjadi ciri permutasi adalah ini, memperhatikan urutan ini ya. Memperhatikan urutan. Dan yang kedua adalah tanpa adanya pengulangan. Nah, jadi maksudnya di sini dengan memperhatikan urutan itu A dan B
itu tidak sama dengan B dan A, seperti itu. Jadi kalau misalkan permutasi itu sangat memperhatikan urutannya. Nah, sekarang kita akan ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi itu adalah kebalikan dari permutasi. Jadi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi boleh bebas ya. Jadi tidak memperhatikan urutan. Contohnya seperti apa? Misalkan ada 9 orang pemain permainan. Nah, pemain permainan itu akan disusun 3 kelompok. Satu kelompoknya itu berarti berapa orang? 3 orang kan? Nah, 3 orang itu diacak yang mana aja. Misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, misalkan bisa ABC, bisa ACD, bisa ADE, seperti itu. Nah, boleh seperti itu kalau memakai kombinasi. Nah, itu memakai kombinasi ya, karena tanpa memperhatikan urutan, seperti itu. Nah, rumusnya bagaimana teman-teman? Ya tentu berbeda. Kalau misalkan permutasi itu n faktorial per n min n faktorial. Nah, sedangkan kalau kombinasi di bawahnya ada n faktorial lagi. Jadi gimana? N faktorial per n min n dalam kurung ya itu faktorial. Jadi dikurang dulu, baru difaktorialkan, lalu dikali r faktorial lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang titik sampel, ruang sampel, dan juga bagaimana cara menghitung suatu kejadian. Nah, di sini teman-teman, di sini ada yang namanya titik sampel. Titik sampel itu apa sih? Titik sampel itu adalah himpunan salah satu kemungkinan hasil. Nah, biasanya dinotasikan dengan N, K. N itu banyaknya, K itu kejadiannya ya, berapa. Kemudian yang kedua ada ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Adalah semua kemungkinan hasil. Biasanya dinamakan dengan NS. Jadi gini nih logikanya teman-teman. Ini sebuah lingkaran ya. Di dalamnya ada bintang. Nah, semua bintang yang ada di dalam lingkaran itu disebut ruang sampel. Sedangkan di sini, misalkan salah satunya, atau keduanya, atau ketiganya, misalkan yang memungkinkan kejadian itu disebut titik sampel. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk mengetahui, menghitung suatu peluangnya? Nah, dengan cara titik sampel per ruang sampel. Nah, sekarang kita kasih soal nih, misalkan kayak berapa peluang munculnya angka genap pada satu kali lemparan dadu. Angka genap dari satu kali lemparan dadu. Nah, di sini kita cari dulu nih ruang sampelnya teman-teman. Dadu itu ada berapa sisi sih? Dadu itu ada 6, berarti yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ruang sampelnya ada 6. Apa aja? Yaitu kalau dadu itu kan 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik. Kemudian, sekarang kita NK-nya. NK-nya itu apa tadi? NK-nya itu kejadiannya. Apa kejadiannya? Berapa peluang muncul angka genap? Sekarang angka genap itu yang mana aja di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6? Angka genap itu ya pasti ada 2, ada 4, ada 6. Jadi ada berapa nih? Ada 3. Nah, 3. Kita tulis dulu di sini ya. Angka 2, angka 4, angka 6. Nah, setelah kita mendaftarkan berapa saja titik sampel dan ruang sampel, kita hitung. Nah, berarti ruang sampelnya ada berapa nih, teman-teman? Ada 6 ya. Sekarang, titik sampelnya ada 3. Nah, tinggal kita masukin ke rumus ini. Kita masukin ke rumus ini, oke? Peluang kejadiannya yaitu titik sampel per ruang sampel. Titik sampelnya ada berapa? 3. Ruang sampelnya ada 6. 3 per 6 atau bisa juga disederhanakan dengan 1 per 2. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan?
Oke, sekarang kita lanjut kepada kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Biasanya nih teman-teman, kejadian saling lepas itu ditandai dengan dicirikan dengan soalnya yang memakai atau begitu. Karena di sini kita perdekat ya. Biar seperti ini tuh biar teman-teman jelas gitu. Nah, peluang itu peluang ke-1 ya, peluang ini gabungan dengan peluang kedua. Makanya di sini kita pakai tanda plus, oke? Dan kalau yang saling lepas, kejadian saling lepas, kita memakai biasanya cirinya dengan atau gitu ya. Jadi kalau ada saling lepas dicirikan dengan biasanya atau dan ininya pakai plus, oke? Peluang kejadian pertama ditambah peluang kejadian kedua. Kemudian yang kedua ada kejadian saling bebas. Kalau kejadian saling bebas, di sini ada peluang kejadian 1 itu merupakan irisan dari peluang kejadian 2. Maka dari itu di sini adalah kali. Peluang ke-1 dikalikan dengan peluang kedua. Biasanya nih ditandai dengan kata dan pada soal. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman. Kalau misalkan sekali lagi, kalau kejadian saling lepas itu biasanya ditandai dengan atau. Nah, jadi di sininya memakai plus. Jadi saling lepas atau plus. Oke, ingatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kejadian saling bebas. Biasanya ditandai dengan dan. Di sininya kali. Oke, jadi saling bebas dan kali. Seperti itu cara mudahnya untuk menghafal. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir. Hore! Sekarang kita akan belajar mengenai peluang kejadian bersyarat. Jadi, wah, dari namanya aja udah ini bersyarat ya. Jadi gimana maksudnya? Jadi gini, maksudnya adalah suatu peluang yang dikaitkan dengan peluang yang sebelumnya. Jadi tergantung kepada peluang sebelumnya begitu. Jadi saling ada keterkaitan. Nah, begitu yang dimaksud dengan syarat. Nah, terus bagaimana nih caranya? Caranya peluang kejadian bersyarat B per A. Berarti ini rumus umumnya. Apa nih? Peluang A irisan B, ya ini irisan ya, per peluang A, begitu. Nah, pastikan teman-teman itu belum ngerti ya kalau hanya diterangkan dengan rumusnya aja kan. Nah, sekarang kita di sini akan kasih tahu teman-teman gimana soal dan pembahasannya. Nah, untuk itu ikuti terus channel kami. Ya, teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi soal dan pembahasan. Udah gak sabar kan teman-teman? Gimana nih soal dan pembahasan yang berkaitan dengan materi-materi yang tadi? Nih, pasti seru nih. Dan pastinya teman-teman akan lebih ngerti dibanding hanya tahu rumusnya aja, begitu. Nah, sekarang di sini ada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah Tono mempunyai 3 celana, 3 kaos kaki, dan 2 topi. Berapa cara Tono memakai celana, kaos, dan topi tersebut? Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan cara yang tadi kayak gimana? Yang pertama itu loh, yang aturan kaidah pencecahan, yang M kali N. Tapi di sini ada 3 variabel, berarti kita menggunakan misalkan A, B, C ya. Jadi A, B, dan C. Nah, misalkan begini. Cara pertama, aturan perkalian. Nah, jika kejadian 1 dapat terjadi A cara, kejadian 2 dapat terjadi B cara, dan kejadian 3 dapat terjadi C cara. Maka, banyak cara yang berbeda dari kejadian 1, 2, 3 adalah sebanyak A kali B kali C cara. Celana, kaos, dan topi dapat dipakai secara bersamaan, maka berlaku aturan perkalian, sehingga banyak cara adalah 3 kali 3 kali 2, yaitu 18 cara.
Nah, seperti itu teman-teman. Atau bisa juga teman-teman menggunakan pohon, diagram pohon ya. Cara keduanya itu. Nah, di sini yang pertama itu ada celana dulu ya. Celana nih, di sini ada C1, C2, C3. Berarti itu celana 1, celana 2, celana 3. Kita ambil celana 1 dulu, akan dipasangkan dengan 3 kaos. Maka di situ juga ada K3, K2 dan K1 ya. Begitupun dengan C2, begitupun dengan C3. Nah, kemudian sekarang udah dapat nih, misalkan kita celana pertama, kaos pertama. Kemudian kita akan pasangkan lagi dengan berapa topi? 2 topi. Maka bisa ada dengan topi 1 dan bisa ada dengan topi 2. Nah, sekarang kita bisa nih dapetin cara ada celana ke-1, kaos 1, topi 1. Kemudian ada celana ke-1, kaos 1, topi 2. Kemudian ada celana 1, kaos 2 dan topi 1. Begitupun seterusnya hingga celana 3, kaos 3 dan topi ke-3. Begitu. Maksud di sini C1 itu bukan celana 1, kaos 1, topi 1. Jadi satu-satu dipakai ya, tapi celana ke-1, kaos ke-1 dan topi ke-1. Begitupun celana ke-3, kaos ke-3 dan topi ke-3. Seperti itu. Kemudian nomor 2 nih teman-teman, ada 2 buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Oke, ya. Di sini kita memakai penyelesaian cara pertama dulu dengan tanpa rumus. Cara ini memandang syarat sebagai ruang sampel dan kejadian adalah bagian dari ruang sampel tersebut. Seperti yang kita ketahui nih sebelumnya teman-teman, di sebelumnya udah ada yang namanya kita jelasin ruang sampel dan titik sampel. Kita di sini cari dulu ruang sampel. Di sini yang mendatar itu ada dadu kedua dan yang menurun itu ada dadu pertama. Oke. Nah, sekarang kita skemakan ya. Berarti dadu pertama 1, dadu kedua 1, itu maksudnya. Jika dadu kedua 2, misalkan dadu yang pertama 1 berarti 1,2, begitu ya seterusnya. Nah, tadi katanya apa tuh? Muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9. Nah, kita tahu nih yang jumlahnya besar daripada 9. Kejadian jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Jadi jika jumlah itu 9, tetapi kalau misalkan muncul itu dadu pertama harus 5. Oke, berarti ruang sampelnya adalah muncul mata dadu pertama 5. Nah, kejadiannya berapa tuh? Kalau dadu pertama 5, berarti yang kedua boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Nah, sekarang berarti yang sampelnya itu 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Berarti ada berapa nih ruang sampelnya? Ada 6. Oke, kita lanjut lagi. Kejadian A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih 9 dalam ruang sampel tersebut ada berapa? Yang jika dijumlahkan A, B-nya tadi ya yang 5,1, 5,2 itu jika dijumlahkan lebih dari 9. Di situ ada 5,5 dan 5,6. 5,5, 5 tambah 5, 10. 5,6, 5 tambah 6, 11. Lebih dari 9. Ada berapa banyak? Berarti ada 2. Begitu. Jadi ada berapa nih? Ada 2 kejadian ya. Nah, sekarang peluang kejadian muncul mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu ke-1 muncul angka 5 adalah tadi kejadiannya berapa? Titik sampelnya ada 2, kemudian per ruang sampelnya ada 6. Jadi 2/6 atau bisa disederhanakan dengan 2
2/6 itu bisa disederhanakan dengan 1/3 seperti itu. Atau nih teman-teman, kita mau menggunakan rumus. Jadi ini tuh termasuk juga ke dalam peluang bersyarat ya. Jadi peluang kejadian A dengan syarat kejadian B, seperti yang tadi materi terakhir kita dapat begitu. Nah, sekarang ruang sampelnya nih ada 36 ya. Tadi yang di tabel itu ada 36. Sekarang yang merupakan irisan A, irisan B-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2/36. Oke. Nah, sekarang 2/36 disederhanakan menjadi 1/18. Nah, siap ya. Oke, sekarang nih yang NB-nya. NB-nya itu 5 kan? Tadi syaratnya itu harus 5. Yang ada 5 itu tadi ada 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Ada berapa? Ada 6. 6/36 per tadi yang ruang sampel, berarti 1/6. Sehingga jadi kejadian A dengan syarat kejadian B adalah tadi 1/18 per 1/6 sama dengan 6/18 atau bisa disederhanakan dengan 1/3. Nah, selanjutnya kalian boleh deh menggunakan cara pertama atau cara kedua, bagaimana dengan kemudahan yang kalian dapati gitu. Mau cara pertama, mau cara kedua, sama-sama menghasilkan 1/3 pada soal ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Soal ini adalah soal terakhir dari pertemuan kali ini. Oke, kita bacakan soalnya ya. Kotak 1 berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Kotak 2 berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Peluang bola yang terambil bola merah dari kotak 1 dan bola putih dari kotak 2 adalah. Nah, sekarang kita mengenai pembahasannya dulu ya, teman-teman. Misalkan PA atau peluang A merupakan peluang terambil bola merah dari kotak 1. Dalam kotak 1 ada 2 bola merah dan 5 bola yang ada di kotak A. Sehingga peluang terambilnya bola merah dari kotak 1 adalah 2/5. Kemudian peluang B. Peluang B adalah peluang terambil bola putih dari kotak 2. Dalam kotak 2 ada 3 bola putih dan 8 bola yang ada di kotak 2. Sehingga peluang terambilnya bola putih dari kotak 2 adalah 3/8. Nah, tadi kan peluang bola merahnya 2/5. Sekarang peluang bola putihnya itu ada 3/8. Sedangkan pada soal itu ada kata dan ya, dan itu berarti dikali. Nah, berarti ini termasuk kejadian saling bebas. Oke, nah berarti peluang bola yang terambil bola merah dari kotak 1 dan bola putih dari kotak 2 adalah, berarti peluang A merupakan irisan dari peluang B. Nah, maka dari itu peluang A dikali peluang B. Jadi 2/5 dikali 3/8 sama dengan 6/40. Atau bisa juga dengan 3/20. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara kedua ini bisa disebut juga cara manual ya, karena di sini kita akan visualisasikan gitu. Nah, misalkan begini, dalam kotak pertama ada 2 bola merah dan 3 bola putih. Oke. Nah, kita beri nama merah itu sebagai M, M-nya besar, M1, M2, dan putih itu sebagai P besar ya, P1, P2, dan P3. Kemudian dalam kotak 2 berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Bola merah kita lambangkan sebagai M kecil pada kotak 2,
yaitu M1, M2, M3, dan M4, dan M5. Kemudian putih kita lambangkan sebagai P kecil pada kotak 2, yaitu P1, P2, dan P3. Yang membedakan itu hurufnya ya. Kalau di huruf besar itu ada di kotak pertama, dan huruf kecil itu ada di kotak kedua. Nah, sekarang menentukan ruang sampelnya. Jumlah titik sampelnya ada 40, jadi NS-nya itu ada 40. Dapatnya dari mana? Yaitu dapat dari 5 kali 8. 5 itu dari yang isi kotak pertama, terdapat 5 bola, dan 8 itu dari isi kotak kedua, terdapat 8 bola. Jadi 5 kali 8 sama dengan 40. Kemudian pohonnya kita lihat di sini ada 5. Yang pertama kita masukkan dulu kotak yang pertama. Ada M1, M2, kemudian P1, P2, dan P3. Kemudian masing-masing akan disatukan dengan kotak yang kedua, disambungkan dengan kotak yang kedua ya, yang difungsikan begitu. Jadi M1 ke M1, M1, M2, M1, M3, M1, M4, M1, M5, M1, P1, M1, P2, M1, P3. Kemudian pada M2, P2, P1, P2, P3, begitu seterusnya ya. Jadi yang kotak pertama disambungkan, jadi didiagramkan ya, dipanah-panahkan kepada kotak kedua seperti itu. Terdapat 40 pasang. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengambil yang A itu misalkan terambil bola merah dari kotak 1. Kita lihat, kita lakukan juga pada peluang terambilnya kotak putih. Misalkan di sini B ya. Terambil kotak putih dari kotak 2. Kita ambil di sini yang putihnya itu ada berapa? Yang putihnya itu ya, yang kotak 2 tetapi yang bolanya putih. Ternyata setelah melihat dari diagram terdapat 15. Berarti peluang terambil bola kotak dan bola putih dari kotak 2 ada 15/40 ya. 15-nya itu adalah titik sampel yang terambil bola putih dari kotak 2, kemudian 40 adalah ruang sampel. Nah, sekarang irisan antara A dan B, A itu terambil bola merah dari kotak 1 dan B itu terambil bola putih dari kotak 2, irisan yang sama itu ada 6. Ya, setelah kita abjad tadi ya, setelah kita jelaskan tadi, nah ternyata ada 6 yang sama, yaitu M1 P1, M1 P2, M1 P3, M2 P1, M2 P2, dan M2 P3. Nah, jadi sekarang titik sampelnya ada 6. Titik sampel dari irisan antara A dan B ada 6. Sehingga peluang tersebut ada 6/40. Atau bisa juga disederhanakan dengan 3/20. Sama kan hasilnya dengan yang cara 1? Oke teman-teman, sekarang kita udah berakhir di acara YouTube channel pembelajaran peluang ini ya. Nah, saya Tia Amelia Hardianti beserta 2 rekan saya, Karina Fadila dan Renaldi Ferdiansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.